Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, tetap semangat, dan selalu berbahagia. Jumpa lagi dengan Pak Nanu. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Bagaimana cara menentukan ide pokok, ya, kalimat utama dan kalimat penjelas. Caranya untuk bisa menentukan mana ide pokok dalam sebuah bacaan, mana kalimat utama dan mana kalimat pemula adalah kita membaca, ya, membaca cerita itu atau membaca bacaan itu secara berulang-ulang. Ya, Bapak contohkan misalnya di sini ada bacaan tentang. Coba kamu perhatikan halaman 58 buku tema. Di sana ada bacaan berjudul bersepeda. Bacaan berjudul bersepeda ini mempunyai 7 paragraf. Ya, kamu hitung coba, itu ada 7 paragraf. Nah, untuk paragraf pertama itu ada 5 kalimat. Kalimat pertama diawali dengan kata-kata bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, itu kalimat pertama. Kamu baca berulang-ulang tuh dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya berbunyi, selain itu dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh. Nah, ini semuanya ada 5 kalimat. 5 kalimat itu ada 1 kalimat yang namanya kalimat utama dan yang lainnya ada 4, berarti itu kalimat penjelas. Ya, kalau kita baca berulang-ulang, ternyata paragraf itu akan menceritakan atau menjelaskan bahwa bersepeda itu kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Jadi kalimat pertama dari paragraf itu, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan, itu adalah kalimat utama. Yang lainnya disebut kalimat penjelas. Ya, demikian dan seterusnya untuk kalimat berikutnya, paragraf berikutnya. Coba kamu cari mana kalimat utama dan mana kalimat penjelas. Di samping itu juga Bapak pada kesempatan ini akan sedikit mengingatkan kembali arti paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat, ya, beberapa kalimat yang memiliki suatu ide atau gagasan utama. Itu artinya paragraf. Dalam suatu tulisan atau artikel atau cerita biasanya terdiri dari beberapa atau lebih dari 1 paragraf yang bila dibaca secara keseluruhannya maka akan menjadi cerita utuh yang bisa diambil kesimpulannya. Cerita utuh yang bisa diambil kesimpulannya inilah yang disebut namanya ide cerita, ya, atau tema cerita. Ya, kesimpulan dari cerita itu disebut tema cerita atau ide cerita. Nah, kemudian ada beberapa jenis paragraf, ya, yakni paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf ineratif. Ya, demikian. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak kamu sekalian yaitu berlatih mengarang, ya, latihan membuat cerita. Adapun langkah-langkah mengarang atau membuat cerita adalah: 1. Menentukan tema. Yang kedua, menyusun kerangka karangan berdasarkan tema itu. Yang ketiga, mengembangkan kerangka karangan. Dan yang keempat, memberi judul kalau sudah karangannya jadi. Nah, misalnya kita akan membuat sebuah karangan berjudul misalnya lingkungan yang indah dan nyaman. Pertama-tama dari lingkungan yang indah dan nyaman itu kamu akan cerita tentang apa? Misalnya kalau Pak Nanuddin sukanya akan menceritakan tentang lingkunganku tanpa sampah yang berserakan. Yang kedua, keluarganya harmonis di lingkunganku. Ketiga, lingkunganku atau lingkungan kami nyaman dan tidak berisik. Yang keempat, masyarakatnya kompak. Yang kelima, lingkungannya aman. Nah, ada 5 kerangka karangan, berarti nanti akan ada 5 paragraf. Ya,
Kemudian setelah membuat kerangka karangan, langkah ketiga adalah mengembangkan kerangka karangan. Misalnya nih, kalau paragraf pertama ya idenya atau kalimat utamanya adalah daerah tempat tinggalku daerah yang bersih tanpa sampah berserakan. Nah, itu berarti disebut ide pokok ya, atau kalimat utama. Kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Bapak mau cerita, mau bilang semua warga menyadari pentingnya kebersihan. Nah, itu jadi karena warga menyadari pentingnya kebersihan, maka daerah tempat tinggalku tidak ada sampah. Nah, tidak ada sampah itulah kalimat pokoknya. Dilanjutkan kalimat berikutnya, setiap hari Minggu kami melakukan kegiatan gotong royong. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan ketua RT serta RW dan tokoh masyarakat lainnya bahu-membahu membersihkan lingkungan. Pada kegiatan gotong royong itu kami semua peduli kebersihan. Nah, itu namanya satu paragraf. Dan paragraf yang kedua, dan paragraf yang ketiga, dan paragraf yang keempat, dan paragraf yang kelima. Nah, sehingga pada akhirnya karangan itu jadi. Nah, langkah yang keempat adalah memberi judul karangan, ya, memberi judul karangan. Judul yang baik adalah menggunakan bahasa yang menarik. Ya, yaitu yang pertama syaratnya. Yang kedua, menggunakan kalimat sesederhana mungkin. Terus yang ketiga, bahasanya lugas dan mudah dimengerti oleh semua orang. Dan yang keempat, yang paling penting juga adalah relevan atau sesuai dengan isi bacaan. Jangan menyimpang, ya, jangan terlalu jauh menyimpang sehingga orang bingung lah judulnya ini kok isinya ini. Nah, demikian ya. Itu barangkali beberapa hal yang perlu diperhatikan. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk merantau. Demikian yang Bapak sampaikan. Semoga bisa kamu pahami dan mari kita bisa praktekkan, insya Allah. Kalau ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Seperti biasa, jaga kesehatan, tetap happy, jangan baperan, tetap semangat, semoga sukses. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.